kembali lagi dengan aku, Lestifani. Oke, halo, kembali lagi dengan Cici. Hari ini Cici akan membahas tentang bangun ruang 3 dimensi. Oke, yang pertama kita harus mengenali apa itu titik, apa itu garis lurus, dan apa itu bidang. Titik itu lihat pada gambar. Ini namanya titik A, ini namanya titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Oke, itu namanya titik. Kemudian yang bernama garis lurus itu garis A, B, garis B, C, garis A, D, garis D, C, dan seterusnya. Kemudian apa itu bidang? Bidang itu ini. Sisinya itu bangun 3 dimensi. Bidang A, B, C, D, bidang E, H, F, G, bidang E, H, D, A. Itu namanya bidang. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara titik, garis, dan bidang itu sendiri? Ini sebenarnya kita hanya tahu untuk soal cerita saja ya. Nah, pertama itu hubungan antara titik dan garis. Jadi ini ketika ada garis A, B, atau Cece kasih nama saya garis L, ya. Titik A terletak di garis L, berarti di sini. Titik B terletak di tengah-tengah garis L, berarti tengahnya mungkin sini ya. Itu. Oke, itu namanya terletak. Nah, sekarang ada yang dibilang dia di luar garis L. Berarti titik A di luar garis L. Oke? Nah, kemudian lanjut. Hubungan antara titik dan bidang. Bagaimana kalau hubungan antara titik dan bidang? Jadi ini ada titik. Jadi ini ada bidang. Cici ambil di pada balok A, B, C, D yang alasnya itu ya. Nah, titik E terletak di tengah-tengah bidang A, B, C, D. Atau titik E terletak pada bidang A, B, C, D. Nah, ada lagi dibilang titik E terletak di luar bidang. Kalau di luar bidang ya berarti dia di luar. Oke? Nah, kemudian lanjut. Hubungan antara garis dan garis. Kita ketahui itu yang di SMP ada sebuah garis lurus umpamanya namanya L. Dan ini garis lurus bernama M. Dia sejajar. Sejajar itu artinya apa? Ketika garis L dimiringkan begini, maka garis M akan memiliki kemiringan yang sama dengan si garis L. Oke? Nah, itu namanya sejajar. Kemudian, dibilang tegak lurus atau saling berpotongan. Mereka berpotongan. Jadi ini garis L, ini garis M. Mereka berpotongan di titik M. Oke? Itu berpotongan. Kemudian ada yang dibilang bersilangan. Bersilangan itu beda dengan berpotongan ya. Jadi kalau bersilangan itu dia terletak pada dua bidang. Jadi kalau Cecep ambil pada balok itu yang alasnya A, B, C, D dengan sisi kirinya A, D, H, E. Ya. Dan kemudian garis M itu di bidang A, D, H, E. Garis M. Kemudian garis L itu di A, B, C, D. Nah, ini yang namanya bersilangan atau beda bidang. Oke. Kemudian lanjut. Gambar di bawah ini menunjukkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Istilah titik-titik di bawah ini apakah dia sejajar, memotong, atau menyilang dengan benar. Garis AB. AB dengan garis EF. EF. Ini berarti namanya sejajar karena mereka sama-sama di kemiringannya itu sama. Kemudian DC dan DH. DC, DH. Nah, ini tegak lurus. Oke, yang tegak lurus itu artinya dia membentuk sudut siku-siku. Share ke teman-teman kamu. Jika ada pertanyaan, silakan email Cece. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.